Pada waktu kita kecil, kita memiliki impian-impian yang mungkin berbeda dengan kondisi dan situasi sekarang. Pada waktu kita kecil, impian kita mungkin menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi pilot, jadi presiden, bisa jadi ya, gitu. Cuman ketika bertambahnya umur, kenapa impian itu bisa berubah, dan manakah yang lebih penting, Mas, antara mengikuti passion kita atau bergerak sesuai dengan tren yang ada? Kita akan bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yang Sundawa. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah datang di channel ini. Artinya Anda terpilih. Dan bisa jadi Anda menemukan video ini tanpa Anda sadari. Salam kenal. Oke, sebelum kita memulai video ini, saya ingin Anda menuliskan doa terbaik Anda di komentar, tulisin di bawah agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya jika banyak yang amini, insya Allah doanya akan cepat terwujud. Silakan tuliskan komentar Anda di bawah. Dan saya ada grup Telegram official di mana Anda bisa masuk ke sana dan kita bisa ngobrol langsung berinteraksi dengan saya. Gratis. Link Telegram official Yang Sundawa. Ada yang bilang bahwa sekolah itu penting. Ada yang bilang bahwa sekolah itu kurang penting. Sebenarnya manakah yang sebenarnya oke atau acuannya itu mana? Oke, saya akan bahas dari pengalaman-pengalaman saya dan dari cerita-cerita sukses orang yang sudah kaya raya, menjadi miliuner, menjadi konglomerat. Kita lihat Bob Sadino. Bob Sadino juga memiliki jenjang pendidikan yang oke, gitu ya. Bob Sadino juga memiliki jenjang pendidikan yang oke. Tapi ada orang yang kaya, mohon maaf nih, hanya lulusan SD saja. Kenapa itu bisa terjadi dan manakah yang sebenarnya menjadi valid ketika kita menjalani proses kehidupan ini? Apakah kita fokus dengan kita mengejar pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3, dan seterusnya, atau kita mengikuti aja kemana alurnya, dimana kita akan bisa mendapatkan penghasilan atau uang? Mana yang kalian pilih? Mungkin kalian bisa tuliskan di komentar, mana sih yang kalian pilih? Pingin meneruskan perjuangan, pendidikan, dan seperti itu, atau ada memilih untuk berfokus berkarir dan ke penghasilan? Juga dari kita yang menempuh suatu pendidikan tertentu, tetapi hasilnya dia bekerja di sebuah profesi yang itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendidikan tersebut. Banyak sekali terjadi seperti itu, ya. Oke, sekarang saya akan bahas mana yang lebih oke. Sebenarnya tidak ada yang lebih oke, karena ini persepsi masing-masing orang tentunya berbeda. Saran saya adalah tetap mengejar pendidikan, gitu ya. Ini saran dari saya. Tetap, kalau memang dari keluarga yang mampu, memiliki penghasilan, atau dari orang tua yang cukup untuk membiayai sekolah dan sebagainya, saya sarankan untuk Anda tetap mengejar ke pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena begini. Ketika kita menjadi sarjana atau menjadi memiliki gelar, ya, tentu saja Anda akan memiliki kemampuan yang berbeda. Apa perbedaannya, Mas? Perbedaannya adalah Anda memiliki experience yang banyak tidak dimiliki oleh orang lain. Anda memiliki sebuah kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, ya. Yang nanti tujuannya adalah tentu saja dalam membentuk relasi. Anda akan memiliki kesempatan yang lebih luas dalam membentuk relasi. Nah, kembali saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin, ya, Anda semua, saudara kita, saudara sekalian semuanya, yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Misalkan, Mas, hari ini saya nggak ada biaya untuk nerusin sekolah, saya nggak ada biaya untuk dan sebagainya. Saya minta Anda untuk tidak berkecil hati. Karena banyak sekali orang-orang sukses yang, mohon maaf nih, tidak terlalu mementingkan pendidikan, tetapi fokusnya adalah ke pengalaman atau mengasah skill atau kemampuannya. Banyak sekali contohnya. Di Indonesia banyak sekali lulusan SD itu jadi miliarder. Anda bisa cari di Google, banyak sekali lulusan-lulusan SD, hanya SD saya katakan ya, seperti itu saya tegaskan, tetapi memiliki kesempatan membangun sebuah ekosistem, membangun sebuah kerajaan bisnis yang menghasilkan uang miliaran, dan dia membiayai hajat hidup juga orang banyak, memiliki ratusan bahkan ribuan karyawan walaupun hanya lulusan SD. Oke, menarik ya, sudah mulai menarik. Ketika Anda menyimak video ini sampai ini, berarti Anda merasa informasi ini penting, keren.
Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Kalau saran dari saya, saran dari seorang sahabat kepada Anda, anggaplah saya sahabatmu dan saya menyarankan, artinya gini, tetap mengejar pendidikan tapi jangan ketinggalan tren. Saya bilang seperti itu. Kalau kita ngomongin penghasilan, sebenarnya tidak hanya terpaut dengan gaji kantoran, ya. Tidak hanya nih kita kita kerja gitu ya, kita terbatasi oleh hanya gaji kantoran. Masih banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita ambil, seperti contohnya dagang, ya. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ya, Rasul tercinta kita, menyunahkan, memberikan sunnah untuk berdagang. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Makanya teman-teman kalau melihat ini lulusan SD kok sukses, berhasil banget. Lihat, dagang, ya, dagang. Ketika kita bekerja di kantor, boleh dong kita memikirkan prospek ke depan untuk kita. Bagaimana nanti 3 tahun ke depan, bagaimana nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, progres kita itu hidupnya bagaimana? Apakah ya saya akan cukup dengan penghasilan sekian? Gitu ya. Tentunya Allah Maha mencukupkan. Tetapi kita sebagai manusia tentunya memiliki rencana dalam hidup. Anda perlu punya planning 3 tahun, 5 tahun ke depan bagaimana? Mulai start dagang, mulai start bisnis kecil-kecilan gitu ya, yang sambil Anda kembangkan. Oke? Kenapa? Karena mohon maaf, tidak hanya kita menggantungkan gaji dari kantor yang akan turun setiap bulan, setiap tanggal muda, biasanya orang-orang gitu ya. Tapi kita juga berhak, kita juga boleh untuk mencari penghasilan dari luar kerjaan. Ya, teman, kembali lagi, keamanan dari keuangan Anda, sekali lagi, konsultan terbaik Anda sebenarnya adalah diri Anda sendiri. Anda yang tahu persis, kita yang tahu persis, ya, kita masing-masing yang tahu persis seberapa besar budget pengeluaran kita dan seberapa besar budget pemasukan kita. Artinya, baik, kita bisa konsultasi dengan para konsultan. Tapi sebenarnya konsultan terbaik adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mereview hidup kita mereview pemasukan kita, pengeluaran kita review, itu lebih penting. Itu ya, daripada bertanya kepada orang, ya orang tersebut tidak mengalami hidup seperti kita. Ya. Oke. Nah, disinilah akhirnya kita bisa mengambil sebuah titik kesimpulan. Skill Anda perlu dikembangkan. Jadi kita harus memiliki banyak sekali skill. Kalau bisa multi talent skill. Saya bisa public speaking, saya bisa mengetik dengan 10 jari, saya bisa desain, saya bisa arsitektur, saya paham tentang konstruksi bangunan, saya bisa membuat kerajinan tangan, saya bisa memasak, ya, saya bisa mengajar parenting dan sebagainya. Kita perlu banyak skill. Nah, skill yang banyak ini, yang dalam, ya, skill yang tidak hanya banyak tetapi menguasai, ya, itu akan bisa menghasilkan uang yang besar. Oke? Jadi video ini singkat. Bagaimana sih caranya menghasilkan uang yang besar? Tidak mengharapkan hanya dengan gaji kantoran, adalah Anda menguasai skill-skill atau kemampuan-kemampuan dengan dalam. Maka disitulah sebenarnya uang yang besar. Oke, ini sharing dari saya. Bisa jadi kita memiliki persepsi yang berbeda, itu sangat wajar. Oke, silahkan tuliskan di komentar. Misalkan kalian mau reaction apa, silahkan tuliskan di komentar. Atau pingin saya bikin konten tentang apa, kalian bisa juga tuliskan di komentar. Oke, sampai jumpa di next video. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.